Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 491. Wanita secara alami adalah pecandu belanja. Malam itu, Mandy Zimmer terlalu tenggelam dengan semua pakaiannya sampai-sampai dia hanya bisa tidur di ruang ganti. Kaki Harvey York terasa seperti dihancurkan oleh batu, tetapi dia hanya bisa berdiri di sana dan memaksakan senyum pada saat itu. Itu mengalihkan perhatian Mandy. Setelah istirahat malam yang nyenyak, Mandy lupa bertanya bagaimana Harvey bisa melakukan hal itu. Kemudian tiba-tiba, telepon yang dia isi daya sebelumnya berdering. Mandy masih tidak jelas, tetapi Harvey pergi dan mengangkat panggilan itu, memarahi si penelepon. Apakah kau gila? Ini sangat larut. Apakah kau bahkan melihat waktu sebelum melakukan panggilan ini? Orang-orang di seberang telepon sama terkejutnya dengan kegembiraan mereka ketika telepon itu diangkat. Harvey dan Mandy mencoba pakaian baru sepanjang malam. Sementara Zack Zimmer dan yang lainnya berkemah di lantai bawah rumah Mandy sambil berulang kali menghubungi nomor teleponnya. Orang-orang di seberang telepon melompat kegirangan ketika panggilan itu akhirnya diangkat. Sean Zimmer takut Zack akan memiliki temperamen yang buruk, dia segera mengambil telepon darinya dan berkata, "Oh, Harvey. Ini aku, pamanmu, Sean. Oh itu kau. Mengapa kau menelepon sekarang? Bukankah kau seharusnya tidur? Apa yang salah denganmu?" Sean mendidih karena marah setelah mendengar itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus berbicara dengan Harvey dengan tenang. "Harvey, di mana Mandy? Bisakah kamu membiarkannya mengangkat telepon? Aku memiliki sesuatu yang mendesak dan aku perlu berbicara dengannya." Harvey menatap Mandy dengan mata mengantuk, lalu menjawab, "Istriku masih tidur, dia tidak ada sekarang. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku." Sean tidak berdaya, dia hanya bisa memaksakan tawa. "Harvey, tentang keluargamu yang dipecat dari perusahaan Zimmer sebelumnya dan mencopot Mandy dari posisinya, semua itu hanya kesalahan. Kakek Zimmer baru saja memutuskan untuk mengembalikannya ke posisi manajer keuangan. Ini adalah kabar baik. Kamu harus membangunkannya dan datang ke villa, ini adalah sesuatu yang diputuskan kakek Zimmer." Dia berpikir bahwa mengatakan ini kepada mereka akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan. Di mata Sean, kembalinya Mandy adalah suatu hal yang luar biasa mengingat keluarganya tidak memiliki penghasilan apapun saat itu. Suara Harvey mendecakkan lidahnya terdengar. "Manajer keuangan. Ada wakil CEO yang menahan istriku, apa yang bisa dilakukan manajer keuangan? Aku akan merawat istriku sebagai gantinya, jangan khawatir tentang dia." Harvey segera menutup telepon setelah pidatonya. Ekspresi Sean tidak bernyawa, wajahnya mengerikan untuk dilihat. Dia tidak berpikir bahwa menantu yang menumpang akan berani memperlakukannya seperti itu. "Ayah, yang penting tahu di mana mereka sekarang. Cobalah untuk memancing mereka kembali ke sini entah bagaimana, hal-hal lain bisa menunggu." Zack buru-buru menemukan ide itu. Jika Mandy tidak muncul dan Zimmer bangkrut karena dia, mereka semua akan hidup di jalanan. Benar, sekali lagi. Sean sangat marah, tetapi dia masih dengan cepat menelepon lagi dan dengan tenang berkata, "Harvey, aku tahu kita bersalah sebelumnya. Tapi kami hanya bertindak berdasarkan dorongan hati atas apa yang terjadi di halaman luar Silver Nimbus. Kakek Zimmer sudah tenang sekarang. Dia masih berpikir bahwa kita semua adalah keluarga, mengapa kita tidak membicarakan ini saja? Maafkan kami kali ini saja, oke? Beritahu kami alamatnya, kami akan datang dan menjemputmu. Apakah itu baik?" Harvey dengan tenang berkata, "Kau memecat Mandy, lalu mempekerjakannya kembali, lalu berhenti membayar sewa rumah kita. Kau pikir ini semacam permainan? Atau apakah kau berpikir bahwa istriku adalah alat untukmu?" Menawar. Meskipun Harvey tenang, kemarahan yang tersembunyi dalam nada itu tidak bisa diabaikan. Sean pintar, dia secara alami mengetahuinya,
dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Ayolah Harvey. Kita semua sudah dewasa di sini. Kita bisa membicarakan ini. Kalau Mandy mau kembali, kau boleh minta apa saja. Akan mudah untuk memberimu pekerjaan juga." Bab 492. Harvey York dengan santai berkata, "Aku tidak suka bekerja, aku suka istriku merawatku." Harvey tampak tenang sementara Sean Zimmer dan yang lainnya di seberang telepon mendidih karena marah. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu lugas tentang disimpan. Sungguh, pria simpanan yang legendaris. "Baiklah, kalau begitu katakan padaku. Apa yang kamu inginkan?" Sean masih menahan amarahnya. Dia takut nada suaranya akan terdengar kasar dan membuat Harvey menutup teleponnya lagi. "Syaratnya sederhana. Siapapun yang memecatnya harus menjemputnya sendiri," kata Harvey santai. "Benar, aku memecatnya. Aku akan datang sendiri." Sean cepat berkata. Harvey tertawa keras. "Paman, apakah kau pikir aku idiot? Jika kau memiliki otoritas dalam keluarga Zimmer, apakah kau perlu meneleponku sekarang? Biarkan kakek Zimmer datang sendiri. Jika tidak, maka kami tidak akan kembali." Sikap Harvey menjadi lebih pantang menyerah. Sean melihat jam, sudah jam 8 pagi. Dia tidak akan berani menunda lagi, dia dengan cepat pulang dan melaporkan situasinya. Kakek Zimmer bahkan tidak beristirahat sepanjang malam. Dia terengah-engah setelah mendengar apa yang dikatakan Sean dan hampir kehabisan napas. Apa? Apakah menantu yang menumpang mengatakan itu? Pria yang akan ditendang oleh kita kapan saja. Dia berani membuat kondisi yang menghebohkan seperti ini. Apakah dia ingin mati? Pada saat itu, kakek Zimmer merasa sangat terhina. Tangannya terus-menerus gemetar. Di satu sisi, martabatnya dipertaruhkan, di sisi lain, karir yang dia bangun sepanjang hidupnya. Dia sudah memiliki jawaban tentang bagaimana memilih di antara pilihan. Pada saat yang sama, di ruang ganti Olden Thread, Mandy Zimmer sudah terjaga saat dia sedang beristirahat. Dia memandang Harvey dengan aneh. Sejak mereka datang ke Bakwood, sepertinya Harvey telah berubah. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Keluarga Zimmer ingin dia kembali ke rumah. Mengapa ini? Harvey sudah sedikit arogan selama waktu mereka di Niumhi kadang-kadang, tapi tidak sampai sejauh ini. Ketika dia mendengar bahwa kakek Zimmer akan datang untuk menjemputnya sendiri, Mandy ketakutan, dia tanpa sadar menarik lengannya. Kakek Zimmer selalu sangat bangga, dia tidak pernah meninggalkan tahta besinya seolah-olah dia adalah raja dari keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer selalu terstratifikasi secara kaku, dan kakek Zimmer berada di puncak yang tak seorang pun berani mengunggulinya. Bagaimana mungkin dia pergi sendiri? Harvey baru saja memprovokasi dia dengan melakukan ini. Panggilan lain masuk, kali ini Zack Zimmer. Harvey dengan santai berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika kau menelepon kecuali kakek Zimmer datang sendiri, kesepakatannya batal." Harvey sekali lagi menutup telepon. Mandy dengan tenang berkata kepada Harvey, "Harvey, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena Zimmer telah membuat kompromi untuk kita, kita harus kembali ke rumah. Jika aku bisa mendapatkan kembali posisiku, aku tidak perlu mencari pekerjaan lain di Niumhi. Bagaimana itu bisa cukup baik? Mereka menghentikan proyek yang sedang kamu kerjakan di Niumhi, mereka setidaknya harus membayarmu untuk itu." Harvey tertawa kecil. "Selain itu, mereka yang seharusnya gugup. Mengapa kita harus sama? Tunggu saja, mereka akan segera menghubungi kita kembali." Seperti yang diharapkan, telepon berdering bahkan sebelum beberapa menit berlalu. Zack ada di seberang telepon, suaranya terdengar penuh ketidakberdayaan. Kakek menyetujuinya, dia bilang dia akan pergi dan menjemput kalian berdua sendiri. "Di mana alamatnya?" "Olden Thread." "Olden Thread. Apa yang kau lakukan di sana? Kau tidak perlu tahu. Ketika kau mencapai gerbang depan, kami akan segera menuju ke sana." Harvey tersenyum. Dia tidak ingin keluarga Zimmer tahu bahwa Mandy telah membeli ruang ganti yang penuh dengan pakaian mewah. "Apakah kakek datang?"
Mandy tidak berpikir untuk bertanya tentang apa yang terjadi sehari sebelumnya, tetapi sebaliknya, dia dengan penasaran bertanya kepada Harvey tentang kakeknya. Bab 493. Mandy Zimmer sudah terbiasa dengan keluarga Zimmer yang memiliki standar ganda seperti itu. Tetapi kakek Zimmer jarang melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri selama di Niumhi sebelumnya, dia akan selalu mempertahankan status dan otoritasnya yang sangat tinggi. Kenapa dia memutuskan untuk datang sendiri kali ini? Itu luar biasa. Ini untuk keuntungannya, bagaimana mungkin dia tidak datang? Harvey York tersenyum. Mandy memandang Harvey bingung, lalu memikirkan situasinya sejenak. Harvey, jujurlah. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang aku kira. Kata Harvey. Bukankah Nona Xavier mengenalimu hari itu di perjamuan Prince York? Dia bahkan mengundangmu untuk menghadiri upacara peresmian Sky Corporation. Jika kamu tidak mewakili keluarga Zimmer, siapa lagi yang berhak? Karena Prince York adalah orang yang mendirikan Sky Corporation, tentu saja akan sulit untuk berbicara dengan mereka. Itulah mengapa aku menduga bahwa kakek Zimmer dan yang lainnya mendapat penolakan tajam selama kunjungan ke Sky Corporation dan mereka harus datang untuk memohon padamu. Setelah mendengarkan analisis logis Harvey, Mandy Zimmer tidak bisa menahan senyumnya. Kamu sangat pintar. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah Prince York. Harvey mengangkat bahu. Aku sudah mengatakan bahwa itu aku, hanya saja kamu tidak percaya padaku. Harvey akhirnya mengatakan kebenaran dengan sangat serius. Tapi Mandy hanya tertawa kecil setelah mendengar itu. Baiklah, tidak apa-apa jika kita bercanda tentang itu di antara kita sendiri tetapi jangan bercanda tentang itu di luar. Jika ini menyebar ke Prince York yang asli, kita akan berada dalam masalah. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah Benz dengan plat nomor dari Niumhi diparkir di gerbang depan Olden Trade. Kakek Zimmer keluar dari kursi belakang mobil dan mengerutkan kening saat melihat pusat perbelanjaan mewah di depannya. Harvey melihat pemandangan dari jendela di ruang ganti. Baiklah, kakek Zimmer datang sendiri. Ayo turun. Meskipun Mandy berseri-seri, dia sedikit cemas tentang hal itu. Dia biasanya akan berusaha bersikap keras di depan kakek Zimmer, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memaksanya untuk datang menjemputnya sendiri. Dalam beberapa saat, keduanya telah tiba di gerbang depan Olden Trade. Ketika kakek Zimmer melihat Harvey dan Mandy berjalan keluar dari gerbang depan bersama-sama, wajahnya menjadi sedikit lebih gelap, dan kemudian tanpa sadar memarahi Mandy. Mandy, kau. Di tengah pidatonya, dia kembali sadar dan segera mengubah ekspresinya, memaksakan senyum lembut. Mandy, ayo. Masuk ke dalam mobil, aku memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganmu. Cepatlah. Mandy tercengang ketika dia melihat keadaan kakek Zimmer. Kapan kakeknya pernah memperlakukannya dengan begitu baik? Bahkan ketika dia mendapatkan proyek pusat komersial sebelumnya, dia belum pernah melihat kakeknya seperti ini. Apa yang terjadi kali ini menyebabkan ini? Di dalam mobil, kakek Zimmer duduk di sebelah kiri sambil memaksakan senyum lembut. Mandy, aku akan membuatnya singkat. Mari kita bicara bisnis. Sky Corporation yang baru didirikan di Buckwood sebelumnya adalah York Enterprise di Niumhi dan Prince York adalah CEO. Kau sudah tahu tentang ini kan? Mandy mengangguk, lalu segera berkata. Nona Xavier bahkan mengundangku ke upacara peresmian hari itu. Apakah begitu? Kakek Zimmer sepertinya menyadari sesuatu. Tentang ini, apakah kau ingat tentang York Enterprise yang memiliki 51% saham dari keluarga Zimmer? Itu berarti itu berada di tangan Sky Corporation. Mereka baru-baru ini melanjutkan integrasi aset di perusahaan, hanya untuk Zimmers melalui prosedur kebangkrutan. Tapi begitu kita menjalani prosedurnya, Zimmer harus tidur di jalanan. Itulah mengapa kau harus membela kami, Mandy. Kau harus membantuku melindungi bisnis keluarga bagaimanapun caranya, Mandy.
Kakek Zimmer berkata dengan tulus sambil air matanya mengalir di wajahnya. Bab 494. Harvey York dan Mandy Zimmer telah tiba di gedung Sky Corporation tepat sebelum pukul 10. Mereka dikawal dengan sopan oleh resepsionis ke kantor tempat Zack Zimmer dan yang lainnya berada pada hari sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab atas kantor segera berdiri setelah melihat Mandy. Dia dengan sopan berjalan ke arah Mandy sambil tersenyum. Anda pasti Nyonya Zimmer. Silakan duduk. Sungguh suatu kehormatan bagi Anda untuk mengunjungi kami. Mau kopi atau teh? Mandy sedikit terkejut. Orang di depannya mengenakan setelan jas dan sepatu bot kulit, rambutnya disisir lurus. Pergelangan tangannya mengenakan Rolex emas besar, dia tampak seperti seorang eksekutif tidak peduli bagaimana Mandy memandangnya. Kakek Zimmer menggambarkan pria itu kejam selama perjalanan mobil Mandy dan terus-menerus menyuruhnya untuk waspada setiap saat. Tapi dia bingung apa yang harus dilakukan tentang energi pria itu, dia tidak yakin harus berkata apa pada saat itu. Harvey dengan sabar duduk di belakangnya dan berkata, "Ambilkan aku air, istriku butuh kopi untuk memberinya dorongan. Ayo ayo ayo, silahkan duduk. Saya akan mengaturnya untuk kalian berdua." Orang yang bertanggung jawab sangat sopan. Setelah mengantar mereka berdua ke tempat duduk mereka, dia pergi membuat kopi di dapur sendiri dan mengambil air, lalu menyajikannya kepada mereka. Sikap ini dibandingkan dengan kemarin seperti siang dan malam. Jika Zack ada di sini, dia akan mengira pria itu adalah orang lain. Pada saat itu, pria itu duduk dengan sopan. Dia tidak akan berani membuatnya terlalu jelas. Tetapi ketika dia duduk, hanya seperempat bagian belakangnya yang bersentuhan dengan kursi, punggungnya diluruskan sebisa mungkin, dan senyum di wajahnya hampir membuatnya mati rasa. Dia bahkan tidak berani menatap mata Harvey, dia hanya menatap lututnya sepanjang waktu. Itu adalah pria legendaris. Mandy membeku sebentar, lalu berdiri dan tersenyum. "Halo, nama saya Mandy Zimmer dari keluarga Zimmer. Saya datang ke sini hari ini untuk mewakili Zimmer untuk berbicara tentang bisnis, saya tidak yakin apakah Anda luang." Pria itu berdeham dan berkata, "Karena Nyonya Zimmer ada di sini, kami seharusnya memberi hormat kepada Anda, perusahaan Zimmer dapat terus melakukan apa yang mereka lakukan. Kami akan melakukan bagian kami di sini dengan denting." Harvey meletakkan gelasnya di atas meja, membuat sedikit suara. Mata pria itu berkedut. "Tapi, kita harus mengevaluasi kembali apakah perusahaan Zimmers dapat melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Tolong tunggu, Nyonya Zimmer, kami perlu lebih memahami situasi dasar Anda. Bisakah Anda bekerja sama dengan kami?" Mandy Zimmer dengan gembira berkata, "Tidak masalah, saya tahu cara kerja perusahaan saya. Apa yang Anda ingin tahu?" Segera, beberapa orang lain yang tampak seperti eksekutif datang. Mereka tidak akan berani melihat Harvey tetapi sebaliknya, mereka dengan cepat mengumpulkan dan menyusun setumpuk besar bahan penelitian. Para eksekutif bahkan memberi Mandy beberapa pertanyaan berbeda untuk dijawab. Dia menjawab pertanyaan dengan sempurna. Setelah sekitar setengah jam, pria itu berdiri dan tersenyum. "Nyonya Zimmer, selamat. Meskipun perusahaan Zimmers masih memiliki beberapa masalah untuk diperbaiki, secara umum, ini adalah perusahaan yang menguntungkan. Itu bisa beroperasi untuk saat ini. Saya percaya bahwa dengan Anda yang bertanggung jawab, perusahaan akan memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Saya akan melakukan segalanya semampu saya untuk membantu." Bab 495. Mandy Zimmer menjadi linglung, dia kembali sadar setelah beberapa saat. "Pengawas, apakah itu berarti keluarga Zimmer tidak harus melalui prosedur kebangkrutan?" "Tidak perlu, tidak perlu. Sky Corporation bahkan akan mempertimbangkan untuk meningkatkan investasi kami untuk Anda. Tapi, masih ada perjanjian kerangka kerja di sini yang membutuhkan tanda tangan Anda. Kami dengan rendah hati meminta Anda untuk datang lagi setelah 3 hari.
Wakil direktur sangat sopan, para eksekutif lainnya memasang senyum di wajah mereka. Setelah merasakan antusiasme semua orang, Mandy tersenyum. Terima kasih semuanya karena telah melayani saya. Harvey York berdiri dan berkata, kerja bagus. Tubuh wakil direktur gemetar seolah-olah dia minum espresso, ekspresinya menunjukkan konten terbaik. Tidak. Tidak. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Wakil direktur hampir berlutut dengan air mata berlinang. Sungguh suatu kehormatan bagi pria ini untuk memuji mereka. Mandy masih tidak bisa sadar bahkan setelah meninggalkan Sky Corporation, dia tidak berpikir bahwa semuanya akan berjalan lancar. Kakek Zimmer dan yang lainnya berada di luar menunggu mereka seperti semut di atas wajan panas, belum lagi ketegangan yang mereka alami. Begitu Mandy keluar dari gedung, kakek Zimmer segera menghampirinya dan berdeham. Mandy, bagaimana keadaannya? Mandy menarik napas dalam-dalam. Kakek, sudah terselesaikan. Sky Corporation berpikir bahwa kinerja perusahaan kita tidak buruk, mereka akan tetap menjalankannya untuk saat ini. Mereka menunda prosedur kebangkrutan. Sky Corporation juga akan memberi kita investasi tambahan, bersama dengan beberapa peluang bisnis lagi. Tapi kita harus kembali ke sini untuk menandatangani perjanjian kerangka kerja setelah 3 hari. Ada sesuatu yang tidak dia beritahu keluarga Zimmer, bahwa perusahaan akan berkembang di bawah asuhannya seperti yang dikatakan oleh wakil direktur. Jika dia menyebutkan itu, yang lain akan berasumsi bahwa dia ingin naik pangkat. Mandy masih seorang wanita muda dan terhormat, dia tidak tahan untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Bagus. Sangat bagus. Oh, Mandy. Aku sangat bangga padamu. Kau adalah pahlawan wanita hebat dari keluarga Zimmer. Kakek Zimmer menunjukkan wajah penuh kegembiraan. Semua orang juga sangat gembira. Keluarga Zimmer telah melihat cahaya di ujung terowongan. Keluarga itu sudah melalui prosedur kebangkrutan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa prosedurnya akan dihentikan dan mereka akan diberikan lebih banyak investasi bersama dengan lebih banyak proyek dan peluang bisnis. Itu benar-benar keajaiban yang jatuh dari langit. Mandy juga menunjukkan rasa terima kasihnya dengan senyuman. Dia masih memiliki perasaan untuk keluarga Zimmer. Karena itu, dia secara alami akan senang jika keluarganya dapat bangkit sekali lagi. Di sisi lain, kakek Zimmer masih sedikit khawatir. Mandy, apakah kau yakin Sky Corporation menghentikan prosedur kebangkrutan? Dan bahwa mereka akan berinvestasi lebih banyak di perusahaan kita, bersama dengan menyediakan lebih banyak proyek dan peluang bisnis. Apa kau yakin? Mandy Zimmer mengangguk. Kakek, yakinlah, Harvey juga ada di sana, aku yakin kita tidak salah dengar. Bagus. Sangat bagus. Aku senang. Kakek Zimmer puas, dia tidak berpikir bahwa semuanya akan berjalan lancar. Segera setelah itu, Harvey dan Mandy pulang. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki istirahat malam yang baik pada hari sebelumnya, keduanya membutuhkan istirahat yang baik. Kakek Zimmer dan yang lainnya kembali ke villa sewaan. Sean Zimmer tertawa. Kakek, aku tidak percaya bahwa semuanya menjadi sehebat ini. Bukan hanya kita tidak bangkrut, kita juga memiliki investasi. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa integrasi sumber daya di Sky Corporation serius. Banyak usaha kecil dan perusahaan yang dibeli terintegrasi, beberapa keluarga bangkrut dalam sehari karena ini. Kakek Zimmer mengangguk. Tidak buruk, ini adalah kesempatan bagus bagi Zimmer untuk bangkit sekali lagi. Zack Zimmer berdiri di belakang dengan bingung, tetapi masih dengan hati-hati bertanya. Kakek, kamu tidak akan meminta Mandy menandatangani perjanjian kerangka kerja ketika saatnya tiba kan? Jika demikian, dia mungkin mewakili keluarga Zimmer lebih cepat dari yang kita kira. Ketika itu terjadi, bahkan kamu tidak akan memiliki hak untuk berbicara saat bertemu dengan Sky Corporation.